Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan bercerita mengenai perang salib. Kami beranggota 3 orang. Ada saya sendiri, Astri Audila, rekan saya Ulfa Kamila Tenuha, dan satunya lagi Siti Nur Lutfia. Baik, langsung saja kita dengarkan ceritanya teman-teman. Sejarah dan penyebab terjadinya Perang Salib. Perang Salib terjadi selama kurang lebih 2 abad. Peristiwa ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap orang Islam yang kemudian meletusnya Perang Salib ini. Kebencian ini bertambah setelah dinasti Seljuk dapat merebut Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah dari kekuasaan dinasti Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir. Hingga akhirnya kebijakan yang dikeluarkan oleh dinasti Seljuk bagi umat Kristiani yang hendak berziarah ke sana dirasakan sangat memberatkan dan menyulitkan. Perang ini juga merupakan kumpulan gelombang dari pertikaian agama bersenjata yang dimulai oleh kaum Kristiani, yakni pada periode 1096 sampai 1291. Perang Salib terjadi sebagai reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia yang sejak 632 Masehi dianggap sebagai pihak penyerang, bukan saja di Syria, tetapi juga di Spanyol dan Sisilia disebut Perang Salib. Karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis Yerusalem dari tangan orang-orang Islam. Penyebab langsung terjadinya perang salib adalah permintaan Kaisar Alexius Comnenus pada tahun 1095 kepada Paus Urbanus II. Kaisar dari Bizantium meminta bantuan dari Romawi karena daerah-daerah yang tersebar sampai ke pesisir Laut Marmora dibinasakan oleh Bani Saljuk. Penyebab lain, perang salib adalah faktor sosial ekonomi. Perang salib bagi orang-orang Kristen juga merupakan jaminan untuk masuk surga sebab mati dalam perang salib. Menurut mereka adalah mati sebagai pahlawan agama dan langsung masuk surga walaupun mempunyai dosa-dosa pada masa lalunya. Periodisasi Perang Salib. Philip Kahiti menyederhanakan periodisasi Perang Salib dalam 3 periode. 1. Masa penaklukan. Itu terjadi pada tahun 1009 sampai 1144. 2. Masa timbulnya reaksi umat Islam. Itu terjadi pada tahun 1144 sampai 1192. 3. Masa perang saudara kecil-kecilan yang berakhir sampai 1291 Masehi. Periode pertama disebut periode penaklukan. Jalinan kerjasama Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen. Pidato tersebut membuat orang-orang Kristen mendapat suntikan untuk mengunjungi kuburan suci. Hasan Ibrahim menggambarkan gerakan ini sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, dan tanpa persiapan. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre I. Ermite. Pasukan salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina, Yerusalem pada 7 Juli 1099. Sebelum menduduki Baitul Maqdis, pasukan ini terlebih dahulu merebut Anatolia Selatan, Tarsus, Antiolia, Aleppo, dan Aruba. Juga merebut Tripoli, Syam, Suriah, dan Aceh. Periode kedua disebut periode reaksi umat Islam.
Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib membangkitkan kaum muslimin menghimpun kekuatan untuk menghadapi mereka. Di bawah komando Imaduddin Zangi, gubernur Mosul, kaum muslimin bergerak maju membendung serangan pasukan salib. Bahkan mereka berhasil merebut kembali Aleppo, Edessa. Setelah Imaduddin Zangi wafat tahun 1146, posisinya digantikan oleh putranya Naruddin Zangi. Ia meneruskan cita-cita ayahnya yang ingin membebaskan negara-negara Islam di timur dari cengkraman kaum salib. Kota-kota yang berhasil dibebaskan antara lain Damaskus, Antiolia, dan Mesir. Kemenangan kaum muslimin ini terutama setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187. Ekspedisi ini dipimpin oleh raja-raja besar Eropa seperti Frederick I, Richard I, dan Philip II. Frederick yang memimpin divisi darat tewas ketika menyeberangi sungai Armenia dekat kota Ruba. 2 divisi lainnya yang menempuh jalur laut bertemu di Sisilia, kemudian melanjutkan perjalanan ke Suriah. Dalam keadaan demikian, pihak Richard dan pihak Saladin sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan membuat perjanjian. Inti perjanjian damai itu adalah daerah pedalaman akan menjadi milik kaum muslimin dan umat Kristen yang akan berziarah ke Baitul Maqdis akan terjamin keamanannya. Adapun daerah pesisir utara Aceh dan Jaita berada di bawah kekuasaan tentara salib. Periode ketiga lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib. Ini disebabkan oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat materialistik daripada motivasi agama. Dalam periode ini, muncul pahlawan wanita dari kalangan kaum muslimin yang terkenal gagah berani, yaitu Syajar ad-Dur. Ia berhasil menghancurkan pasukan Raja Louis XIX dari Prancis sekaligus menangkap raja tersebut. Mengenai akibat Perang Salib menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia, di mana Perang Salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Muslim dan terjadinya hubungan antara Timur dan Barat. Dan keuntungan yang diperoleh dari Perang Salib bagi Eropa adalah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian dan penemuan penting seperti kompas pelaut, kincir angin, dan sebagian dari orang Islam mereka juga dapat mengetahui cara bertani yang maju dan mempelajari kehidupan industri timur yang lebih berkembang. Orang Barat mulai menyadari kebutuhan akan barang-barang timur, dan karena kepentingan ini, perdagangan menjadi lebih berkembang. Nah, itu akibat dari Perang Salib ini. Ngomong-ngomong tentang akibat, pasti kita juga ingin tahu nih bagaimana sih kondisi pasca Perang Salib. Jadi gini, Perang Salib pertama melepaskan gelombang semangat perasaan paling suci sendiri yang diekspresikan dengan cara pembantaian terhadap orang-orang Yahudi yang menyertai pergerakan tentara salib melintasi Eropa dan juga perlakuan kasar terhadap pemeluk Kristen Ortodok Timur. Nah, kekerasan terhadap Kristen Ortodok ini berpuncak pada penjarahan kota Konstantinopel pada tahun 1024, di mana seluruh kekuatan tentara salib ikut serta. Selama terjadinya serang-serangan terhadap orang Yahudi, pendeta lokal dan orang Kristen berupaya melindungi orang Yahudi dari pasukan salib yang melintas, di mana orang Yahudi seringkali diberikan perlindungan di dalam gereja atau bangunan Kristen lainnya. Akan tetapi, massa yang beringas selalu menerobos masuk dan membunuh mereka tanpa pandang bulu. Dan pada abad ke-13, di mana perang salib tidak pernah mencapai tingkat kepopuleran yang tinggi di masyarakat. Sesudah kota Acra
jatuh untuk terakhir kalinya pada tahun 1291 Masehi dan sesudah penghancuran bangsa Occitan, yakni Prancis Selatan, yang berpaham Chartisme pada Perang Salib Albigensian. Ide perang salib mengalami kemerosotan nilai yang diakibatkan oleh pembenaran lembaga kepausan terhadap agresi politik dan wilayah yang terjadi di Katolik Eropa. Orde Kesatria Salib mempertahankan wilayah adalah Orde King Hospitaller. Sesudah kejatuhan Acre yang terakhir, orde ini menguasai Pulau Rhodes dan pada abad ke-16 dibuang ke Malta. Tentara-tentara salib yang terakhir ini akhirnya dibubarkan oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1798 Masehi. Selanjutnya, peninggalan dari Perang Salib. Di antara beberapa peninggalan dari hasil pertempuran ini adalah 1. Politik dan budaya. Perang Salib amat memengaruhi Eropa pada abad pertengahan pada masa itu. Sebagian besar benua dipersatukan oleh kekuasaan kepausan, akan tetapi pada abad ke-14 perkembangan birokrasi yang terpusat sedang pesat di Perancis, Inggris, Burgundi, Portugal, Kastila, dan Aragon. Hal ini sebagian didorong oleh dominasi gereja pada masa awal Perang Salib. Meski benua Eropa telah bersinggungan dengan budaya Islam selama berabad-abad melalui hubungan antara semenanjung Iberia dengan Sisilia, banyak ilmu pengetahuan di bidang-bidang sains, pengobatan, dan arsitektur di setiap dari dunia Islam ke dunia Barat selama masa Perang Salib. Pengalaman militer Perang Salib juga memiliki pengaruh di Eropa, seperti misalnya kastil-kastil di Eropa mulai menggunakan bahan dari batu-batuan yang tebal dan besar seperti yang dibuat di timur. Tidak lagi menggunakan bahan kayu seperti sebelumnya. Sebagai tambahan, tentara salib dianggap sebagai pembawa budaya Eropa ke dunia, terutama Asia. Bersama perdagangan, penemuan-penemuan dan penciptaan-penciptaan sains baru mencapai timur atau barat. Kemajuan bangsa Arab termasuk perkembangan aljabar, lensa dan lain-lain mencapai barat dan menambah laju perkembangan di universitas-universitas Eropa yang kemudian mengarahkan kepada masa Renaissance pada abad-abad berikutnya. Yang kedua, perdagangan. Kebutuhan untuk memuat, mengirimkan dan menyediakan bala tentara yang besar menumbuhkan perdagangan di seluruh Eropa. Jalan-jalan yang sebagian besar tidak pernah digunakan sejak masa pendudukan Romawi terlihat mengalami peningkatan disebabkan oleh para pedagang yang berniat mengembangkan usahanya. Ini bukan saja karena Perang Salib mempersiapkan Eropa untuk bepergian, akan tetapi lebih karena banyak orang ingin bepergian setelah diperkenalkan dengan produk-produk dari timur. Pertumbuhan perdagangan membawa banyak barang ke Eropa yang sebelumnya tidak mereka kenal atau amat jarang ditemukan dan sangat mahal. Barang-barang ini termasuk berbagai macam rempah-rempah, gading, batu-batu mulia, teknik pembuatan barang kaca yang maju, bentuk awal dari mesin, jeruk, apel, hasil-hasil tanaman Asia lainnya, dan banyak lagi. Yang ketiga, Pegunungan Kaukasus. Orang Armenia merupakan pendukung setia tentara salib di Pegunungan Kaukasus di Georgia. Memasuki abad ke-20, peninggalan dari baju perang, persenjataan, dan baju rantai masih digunakan dan terus diturunkan dalam komunitas tersebut. Ahli etnografi Rusia yang menghabiskan 25 tahun di Pegunungan Kaukasus percaya bahwa kelompok dari dataran tinggi Georgia ini adalah keturunan dari tentara salib yang terakhir berdasarkan dari kebiasaan, bahasa, kesenian, dan bukti-bukti yang lain. Penjelajah Amerika
melihat dan mencatat kebiasaan suku ini pada tahun 1935 Masehi. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.